ada orang yang dihalangi rezekinya, yang terkendala rezekinya, yang tertahan rezekinya, yang tertunda rezekinya, yang di-cancel rezekinya. Kenapa? Bidzambi yusibuh, karena dosa yang dia lakukan. Bukankah rezeki sudah ditetapkan Allah? Ya, yamhullahu ma yasha. Allah Maha Kuasa untuk menghapus ketetapan rezeki, sudah ditetapkan. Allah Maha Kuasa untuk menghapus. Wa yuthbit, dan Allah juga Maha Kuasa untuk menetapkannya tetap ada. Wa indahu ummul kitab, karena induk kitab lauh mahfuz, buku catatan segala amal, umur, perbuatan, rezeki, langkah, ajal, maut, tertulis di lauhil mahfuz. Dan kemudian rezekinya itu ditahan, di-cancel, di-delete, dibuang, dipending. Kenapa? Bidzambi, karena perbuatan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita selalu istiqamah iman dan Islam, sehat walafiat zahir dan batin. Amin 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 ya rabbal alamin. Tema kita malam ini kerja keras mati-matian, tapi rezeki gitu-gitu aja. Pembahasan yang pertama, mungkin kita salah faham tentang rezeki. Pembahasan yang pertama, mungkin kita salah faham tentang rezeki. Menurut kita rezeki itu adalah uang. Menurut kita rezeki itu adalah emas. Menurut kita rezeki itu adalah harta. Sehingga kalau tidak dapat uang, tidak dapat emas, tidak dapat harta, kita menganggap tidak dapat rezeki. Kita luruskan dulu pemahaman kita tentang rezeki. Semua pemberian Allah yang membuat kita menjadi taat itu adalah rezeki. Semua pemberian Allah yang membuat kita menjadi taat itu adalah rezeki. Rezeki dibagi dua. Ada rezeki yang zahir, ada rezeki yang batin. Rezeki yang terlihat, rezeki yang tidak terlihat. Rezeki yang zahir, makulat yang dimakan, nasi, beras, tiwul, getuk. Masyrubat yang diminum, air, sirup, teh, kopi, susu, madu. Malbusat yang dipakai, kain, sarung, baju, koko, mukena, peci, topi, jilbab, rumah, motor, mobil, sepeda. Markubat yang ditunggangi, dinaiki, dikendarai, unta, kereta api, pesawat. Ini jenis rezeki yang zahir, yang kelihatan. Ada rezeki yang tidak kelihatan. Ketenangan, kebahagiaan, hidayah, istiqomah, sabar, ridho, tawakal, ingat Allah. Jadi ketika orang sudah berusaha, lalu kemudian dia merasa tidak dapat tiga. Enggak dapat emas, enggak dapat uang, enggak dapat harta. Saya enggak dapat rezeki. Padahal dia udah dapat rezeki dalam bentuk sehat. Padahal dia sudah dapat rezeki dalam bentuk istri solihah. Padahal dia dapat rezeki dalam bentuk anak. Padahal dia sudah dapat rezeki dalam bentuk pekerjaan.
Padahal dia sudah dapat rezeki dalam bentuk sholat. Sholat, orang bisa sholat menempelkan keningnya ke lantai, itu rezeki. Berapa banyak orang yang sehat tapi nggak dapat rezeki untuk melaksanakan sholat, malas saja. Jadi yang pertama, kerja keras sudah mati-matian tapi rezeki kok gitu-gitu aja. Ternyata salah faham tentang rezeki, nggak ngerti tentang rezeki. Maka udah kita jelaskan yang pertama, bahwa rezeki semua pemberian Allah yang membawa kita menjadi taat dalam dua bentuk, yang kelihatan, yang kedua yang tidak kelihatan. Ini pembahasan yang pertama. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, disusun oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, meninggal 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Innar rajula, ada seseorang, la yuhramur rizqu, terhalang rezekinya, dia tidak dapat rezeki, bidzambi yusibuhu, karena melakukan perbuatan dosa. Ada orang yang dihalangi rezekinya, yang terkendala rezekinya, yang tertahan rezekinya, yang tertunda rezekinya, yang di-cancel rezekinya. Kenapa? Bidzambi yusibuh, karena dosa yang dia lakukan. Bukankah rezeki sudah ditetapkan Allah? Ya. Yamhullahu ma yasha. Allah Maha Kuasa untuk menghapus ketetapan rezeki. Sudah ditetapkan. Allah Maha Kuasa untuk menghapus. Wa yuthbit. Dan Allah juga Maha Kuasa untuk menetapkannya tetap ada. Wa indahu ummul kitab. Karena induk kitab lauh mahfuz, buku catatan segala amal, umur, perbuatan, rezeki, langkah, ajal, maut, tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan kemudian rezekinya itu ditahan, di-cancel, di-delete, dibuang, dipending. Kenapa? Bidzambi, karena perbuatan dosa. Bisa rezeki itu menghalangi, bisa dosa itu menghalangi rezeki. Iya. Hadisnya hadis sahih. Innar rajula la yuhramur rizqu bidzambi yusibu. Ada orang yang terhalang rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Jadi kita introspeksi diri, muhasabah, merenung, apa dosa yang saya lakukan. Sebaliknya ketika dia bertaubat, dia beristighfar, dia beramal soleh, maka balasannya ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibalas dengan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, unpredictable, tidak terprediksikan. Hebatnya Islam. Wajib bayar zakat, enggak mampu dapat zakat. Wajib puasa, enggak mampu bayar fidyah. Enggak mampu bayar fidyah, nerima fidyah. Buat dosa, rezeki tertahan, tercancel. Istighfar, taubat, razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Betapa baiknya Allah. Ini rezeki untukmu.
Kau buat dosa, yumsik, ditahan Allah. Kau tobat, min haitsu la yahtasib, kau dapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi bahwa maksiat, dosa menghalangi rezeki, ya, dalilnya sahih. Berikutnya yang ketiga, surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu kampung, suatu kota, suatu kerajaan, suatu negara, suatu negeri, amanu, mereka beriman. Wattaqau, mereka takut kepada Allah. Allah cuma minta dua. Seandainya mereka beriman, percaya pada Allah, wattaqau, dan mereka takut kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah, 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 rezeki, rezeki. Barakah dari air langit turun hujan, tumbuh kelapa, tumbuh pisang, tumbuh ubi, tumbuh sayur, tumbuh bunga. Barakatin, barakat, barakah, barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami ambil rezeki itu. Ini menunjukkan bahwa syarat Allah memberikan rezeki, pertama amanu, beriman. Yang kedua wattaqau, takut kepada Allah. Ketika beriman, bertakwa, ini rezeki. Ketika tidak ada iman, tidak ada takwa, akhadnahum, kami ambil, kami cabut. Jadi salah satu penyebab kenapa kerja keras mati-matian tapi rezeki gitu-gitu aja, karena diambil Allah. Akhadnahum, kami cabut, kami ambil. Kenapa diambil Allah? Walau anna ahlal qura amanu, beriman, percaya, wattaqau, bertakwa. Ada iman, ada takwa, kami kasih. Tak ada iman, tak ada takwa, kami cabut. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat, hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keempat ini hadis ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya. Wa yunsa'alahu fi athari, mau panjang umurnya. Siapa yang mau lapang rezekinya, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Apa kebalikan dari hadis ini? Siapa yang mau panjang umur, murah rezeki, silaturahim. Apa kebalikannya? Orang yang memutus silaturahim, maka tidak dapat panjang umur dan tidak dapat kelapangan rezeki. Kelapangan rezeki dan panjang umur dicopot, dicabut gara-gara memutus tali silaturahim. Sebetulnya kemarin ada beasiswa, Pak, tapi saya lupa ngirim ke nomor Bapak. Kenapa? Karena sudah putus silaturahim. Sebetulnya kemarin ada tes penerimaan pegawai, tapi saya lupa. Saya cari-cari nomor kok nggak ada, gara-gara sudah putus. Rasional, saya mau menjelaskan yang rasional. Itu orang-orang barat nggak ada silaturahim, rezekinya lancar. Mereka nggak nyebutnya silaturahim. Mereka mengemasnya dalam acara coffee morning, family gathering. Coffee morning, minum kopi, ngobrol-ngobrol.
Family gathering, bawa anak, bawa istri, barbecue, makan, minum, ngobrol, silaturahim. Sebetulnya mereka silaturahim, cuma tidak menyebutnya silaturahim. Oke, berikutnya yang kelima. Yang kelima ini menurut Imam Ibnul Qayyim. Nama kitabnya Al-Jawab Al-Kafi. Kata beliau, maksiat itu menghapus 5 berkah yang dihapus oleh maksiat. Yang pertama, innaha tumhiqu barakatal umri, berkah umur. Umur gak ada berkahnya. Hari berubah jadi pekan-pekan berubah jadi bulan-bulan berganti jadi tahun-tahun berganti jadi windu. Tapi umur nggak ada berkah. Yang kedua, barakatul rizqi, berkah rezeki dalam bentuk yang zahir, uang, emas, harta. Banyak tapi nggak ada berkahnya. Yang ketiga, barakatul ilmi, berkah ilmu dicabut. Berilmu, tapi ilmunya nggak ada berkah. Hanya sampai di seminar, hanya sampai di ceramah. Tidak mendatangkan berkah. Yang keempat, wa barakatul amal, berkah amal. Beramal memang, puasa rajin, sholat, tapi nggak ada berkahnya. Tidak berubah ke perilaku, tidak berubah kepada mindset, tidak berubah kepada ucapan, tidak berubah kepada tindakan. Wa barakatul amali, yang keempat, berkah amal. Banyak amalnya, tapi sibuk-sibuk sendiri aja, nggak ada berkah, nggak ada manfaatnya. Yang terakhir, wa barakatut ta'ah, taat orangnya, lembut, tapi nggak ada berkah. Wa barakatut ta'ati, dan keberkahan ketaatan dicabut oleh perbuatan maksiat. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi rezeki 3 level. Paling tinggi, sedang, paling bawah. Rezeki yang paling bawah kata beliau adalah adna rezeki, rezeki yang paling bawah al-mal, harta. Emas, perak, kebun, duit, dirham. Malah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, induknya ulama tafsir Mesir, mengatakan bahwa rezeki yang paling rendah itu ya harta. Rezeki di atas harta, sholahul abna, anak-anak yang baik, menyenangkan hati orang tua, sekolahnya berhasil, patuh, sukses, enggak macam-macam, tidak berzina, tidak pacaran, tidak maksiat, tidak pakai narkoba, patuh dan taat, suaranya lembut, pulang cium tangan, enggak ngelawan. Itu lebih hebat daripada rezeki harta. Kasihan ya ibu ini, kalau dilihat dari rumahnya kayaknya enggak ada rezeki. Sementara yang ini, sedangkan yang dikatakan tidak dapat rezeki ini anaknya S1, S2, S3, rumahnya mungkin biasa-biasa aja. Yang ini, rumah megah, anak nggak sekolah, nomor 1 narkoba, nomor 2 pelakor, nomor 3 ditangkap KPK. Di mata orang, inilah yang paling hebat rezekinya. Padahal menurut pandangan ulama, yang rezeki hebat adalah sholahul abna. Yang paling tinggi tamamur rizki. Rezeki yang paling sempurna, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, adalah ridha Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa orang yang paling sempurna rezekinya? Sahabat Nabi. Karena mereka itu titelnya radhiyallahu anhum. Mereka diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya rezeki itu berapa? Wah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan secara detail rezeki itu berapa. Yang pertama, sakinatur ruh, jiwa yang tenang.
tenang menghadapi ujian, tenang menghadapi cobaan, tenang menghadapi caci maki. Nah, ini rezeki. Nurul aqli, cahaya dalam fikirannya, cerdas, cermat. Sehatul jasad, badan sehat. Jadi kalau kita ketemu sama orang, apa kabar, sehat, dia dapat rezeki. Safaul qalbi, hatinya bening, jernih. Nggak ada dendam, nggak ada marah, nggak ada sakit hati, nggak ada dendam kesumat, nggak ada laknat, nggak ada kufur, nggak ada syirik, nggak ada munafik. Salamatul fikri, pikirannya sehat, nggak ada sekuler, nggak ada liberal, nggak ada komunis, nggak ada ateis, nggak ada kufur nikmat. Da'watu ummin, dia selalu dapat doa ibunya. Setiap pergi cium tangan, pergi ya bu, ini orang dapat rezeki. Dapat video doa dari ibu, ini orang dapat rezeki. Atfu abin, kelembutan seorang ayah. Ayah masih hidup, duduk di rumah, mendoakan. Nah ini, dia tiap hari dapat rezeki. Wajudu akhin, punya saudara yang dermawan, yang selalu menolong, yang selalu mengayomi, yang selalu melindungi. Ini rezeki yang luar biasa. Ada orang punya perusahaan besar, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi punya saudara yang selalu merongrong, mengambil harta warisan, rebut-rebutan. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, tapi saudaranya, Masya Allah, Tabarakallah. Ihtimamu shadiq, punya teman yang peduli. Apa kabar bro, gimana, udah sholat duha, udah tahajud, ayo kita jalan nengok anak yatim, fakir miskin. Gimana hatimu, gimana imanmu. Punya teman yang selalu peduli. Ini rezeki. Yang ke-10, da'watu muhibbin fillah, selalu mendapatkan doa dari orang-orang. Kami selalu mendoakan Ustadz, semoga Ustadz sehat, panjang umur, tetap berdakwah, mudah-mudahan Ustadz istiqomah. Itulah rezeki saya. Itulah rezeki para da'i. Nah, jadi sebenarnya sudah mendapatkan rezeki berlimpah, tapi orang menganggap dia tidak ada rezeki. Aduh, nggak ada rezeki. Padahal sebenarnya dia sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka pembahasan yang pertama adalah fahami dulu apa makna rezeki sebaik-baiknya. Berikutnya poin yang keempat. Istaghfiru rabbakum, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirimkan air lebat, hujan turun. Wa yumdidkum bi amwalin, dia berikan kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikan taman-taman, kebun-kebun subur, hijau, panen. Wa anhara, wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir. Diberikan Allah SWT balasan, turun hujan, harta berlimpah, anak subur, kemudian diberikan kebun, diberikan sungai-sungai yang mengalir. Siapa yang diberikan Allah ini? Qul tustaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahasia rezeki berlimpah itu amalannya adalah istighfar. Astaghfirullah, sependek-pendek astagfirullah, 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 astagfirullah. Nabi dalam hadis sahih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita tambah panjang, lengkap, full, baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi dia bukan mantra bim salabim abrakadabra yang diucapkan di mulut, di ujung lidah, di tepi bibir, lipstick, bukan. Dia mesti dari lubuk hati yang paling dalam,
Makanya yang pertama kali adalah an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal itu diiringi oleh al-iqraru bil lisani, diungkapkan dengan lidah, astaghfirullah. Wal amalu bil arkani, an-nadamu fil qalbi wal iqraru bil lisani, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal dulu dalam hati. Setelah ada penyesalan yang mendalam, dilafazkan dengan mulut. Setelah dilafazkan di mulut, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Maka itu kalau dilakukan. Jadi kalau ada orang bertanya, apa tanda istighfar kita diterima Allah? Apa tanda istighfar kita diterima Allah? Memang dia seperti WhatsApp, ada conteng 1, 2. Memangnya dia seperti SMS yang ada reportnya. Yursil sama alaikum midrara, turun hujan lebat. Wa yumditkum bi amwalin, kamu dapat harta berlimpah. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir, tidak kurang satu apapun. Dan ini ditegaskan juga dalam hadis Nabi SAW, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, dari segala kesempitannya diberikan Allah makhraja, solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari segala kesusahan hatinya faraj, ada kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi jalan yang pertama adalah istighfar. Banyak. Saya pernah ketemu dengan kiai, dari awal ngobrol sampai akhir sepertinya amalannya istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya nggak terlalu banyak. Kita ngobrol habis itu astagfirullahaladzim. Saya heran kenapa kiai istighfar terus. Kira-kira kiai dosanya apa ya? Ternyata beliau mengamalkan zikir istighfar. Jadi kalau ada di antara kita yang zikirnya istighfar untuk mengundang turunnya rezeki dengan syarat dan ketentuan berlaku, amat sangat baik sekali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang yang tahajud, ya, orang yang tahajud bisa jadi kena penyakit ujub. Karena tahajud itu amal saya. Kalau ada orang yang khatam Quran berkali-kali, walaupun tidak diobrolkan ke orang, tapi mungkin dalam hatinya itu, ya saya ini kan banyak khatam Quran. Tapi kalau amalan istighfar itu lebih ke dalam. Saya ini banyak dosa. Jangankan mau dapat pahala, jangankan mau masuk surga, dosa saya aja. Jadi mungkin karena hati itu sudah hancur, remuk, redam, tidak ada harapan kecuali hanya Allah, jatuh sejatuh-jatuhnya, terkapar, terbanting, telentang, telungkup, tak berdaya. Disitulah kemudian Allah mengangkat derajat setinggi-tinggi. Nah, jadi amalan istighfar ini adalah amalan ke bawah. Kalau yang lain ini amalannya ke atas, menunjukkan ini amal saya, ini masjid yang saya bangun, ini ceramah saya. Tapi kalau istighfar itu lebih pada, ya Allah dosa saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha. Makanya segala amal semuanya diawali dengan istighfar. Selesai sholat pun istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memangnya dosa apa di dalam sholat kok istighfar? Iya dosanya itu sholat tadi ingat kunci, waktu sholat bacaannya kurang khusyuk, waktu sholat hatinya kurang kuat mengingat Allah, maka dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini amalan. Berikutnya poin yang kelima. Surat At-Talaq ayat 2-3.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa. Ini amalannya. Jadi yang pertama istighfar, yang kedua takwa. Setelah istighfar, naik ke takwa. Saya takut kena hujan, maka saya pakai payung. Itu namanya takwa. Ittiqa, ittaqa yattaqi ittiqa. Takut terjadi sesuatu, maka menyiapkan sesuatu. Saya takut kena hujan, maka saya siapkan takwa, kata yang satu. Yang satu lagi, saya takut kena hujan, saya siapkan mantel. Yang ini takwanya lebih besar. Karena kalau sekedar hanya payung, kakinya, badannya bisa basah. Tapi kalau udah mantel, lebih. Saya takut ditangkap polisi, maka saya siapkan helm, saya pakai sepatu, saya cek lampu sen kanan kiri, tutup pentil angin ban, saya lihat STNK BPKB, bayar pajak. Saya takut sesuatu terjadi, maka saya siapkan sesuatu. Itu namanya takwa. Jadi jangan marilah takwa, takut yang gimana? Takut kena azab di akhirat, maka saya beramal di dunia. Takut nanti saya tidak masuk surga, maka saya beramal beribadah. Takut tidak dapat ridha Allah, maka saya, itu takwa. Dan takwa itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa didahului iman. Maka selalu dikaitkan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, hai orang yang percaya, takutlah kamu kepada Allah. Karena tidak mungkin takwa kalau tidak percaya. Bapak jangan banyak makan daging, jangan makan daging kambing, jangan minum susu, jangan minyak-minyak, jangan kolesterol. Setelah pulang si bapak makan gulai kambing, tongseng kambing, minum susu, minyak-minyak, goreng-goreng. Istrinya nanya, tadi kan dokter di rumah sakit sudah ngasih tahu papa, jangan goreng-goreng. Sebenarnya perbuatannya itu sudah menunjukkan dia nggak percaya. Kalau dia percaya sama omongan dokter tadi, pasti dia akan lakukan saran-saran dokter itu. Itu menunjukkan dia tidak percaya. Jadi kalau ada orang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak mau ngaji, mabuk, minum khamar, narkoba, zina, ngolok-ngolok agama, ngejek-ngejek Habib, ngejek-ngejek Ustadz. Terus pas ditanya, kamu percaya sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan. Munafik, bohong. Karena kalau dia percaya, pasti dia akan ikuti saran Nabi. Kalau percaya sama dokter, pasti ikuti saran dokter. Kalau percaya sama teknisi, ini pasang kabelnya begini, ini untuk lampunya begini. Kalau percaya, kalau nggak percaya, ya itu. Makanya seringkali takwa itu dikaitkan dengan percaya. La'allakum tattaqun. Coba lihat di ujung akhir ayat puasa. La'allakum tattaqun. Kamu takwa. Diawali dengan percaya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Percaya dulu, baru takwa. Nggak bisa orang bertakwa kalau nggak percaya. Kamu dari tadi sopan banget orangnya. Nunduk, gak macam-macam. Kenapa? Karena dia percaya ada tulisan stiker di dinding. Ada CCTV. Makanya dia kalem. Karena dia percaya ada CCTV. Coba kalau dia nggak percaya, alah paling nakut-nakuti aja CCTV-nya. Mau buat prank ini. Jadi takwa itu selalu dan memang wajib. Rukunnya, stepnya pertama percaya dulu, setelah percaya baru bertakwa. Dan takwa ini dilatih. Latihan yang pendek ya sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Takut garuk gatal, takut mata kesana kemari, takut tidak khusyuk, takut. Latihan. Lalu kemudian puasa 30 hari.
Takut makan, takut minum, takut melihat, takut mikir, takut. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Oh, itu panjang sekali. Takut nyabut bulu hidung, takut kuku, takut ngupil, takut garuk, takut mandi, takut pakai sampo, takut. Ini dia berproses, ada latihannya. Nah, ini kalau takwanya dilaksanakan, janji Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa, ya ja'allahu makhraja, diberikan Allah solusi jalan keluar terhadap masalah hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini dia rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah saja yang menolongnya. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari? Kalau dalam saat kesulitan tidak ada satupun manusia yang mau membantumu, maka yakinlah berarti saat itu hanya Allah saja yang ingin membantumu dan Allah tidak ingin ada orang lain bersama dengannya. Kawan-kawan yang akrab dulu mana? Terbang melayang. Saudara-saudara, sahabat-sahabat hilang. Betapa tidak adilnya kawan-kawan ini. Mana semua? Yakinlah bahwa Allah ingin menolongmu dan Allah tidak mau ada orang lain bersamanya. Begitu indahnya. Wa huwa yatawalla salihin. Allah yang akan menjadi penolong orang yang soleh. Jadi takwa. Kemudian yang ketiga, kalau menurut urutan ini yang ke-6. Tapi kalau menurut urutan pembahasan ini yang ke-6. Kalau menurut urutan amal, yang pertama istighfar, yang kedua takwa, yang ketiga adalah iffah. Menjaga diri dari yang syubhat. Takut masuk neraka, tidak minum khamar. Takut masuk neraka, tidak berzina. Takut masuk neraka, tidak berjudi. Itu takwa namanya. Kalau yang ini lebih halus lagi, namanya iffah. Menjaga diri dari hal yang sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Tapi dia jaga dirinya karena takut nanti terlanjur, tercebur, terpleset. Nah, ini lebih tinggi lagi. Nama sifatnya iffah. Orangnya mananya afif. Kalau dia perempuan afifah. Sifatnya iffah. Jadi Nabi ada satu surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah melahirkan anak namanya Maryam. Imran punya istri namanya Hannah, nikah, punya anak namanya Maryam. Nah, Maryam ini diletakkan di mihrab. Mihrab satu tempat untuk ibadah. Kalau mihrab yang kita sekarang ini kan tempat imam. Ini bukan, ini mihrab satu tempat ibadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, setiap kali Zakaria, Nabi Zakaria datang ke mihrab itu, wajada indaha rizqa, dilihatnya ada rezeki. Menurut ahli tafsir, rezeki di sini pas musim dingin ada buah-buahan musim panas. Pas musim panas ada buah-buahan musim dingin. Kalau di tempat kita susah karena musimnya nggak ada musim dingin, musim panas. Kalau ketika di Mesir dulu pas lagi musim dingin, bulan Desember, Januari, dingin, itu tanaman seperti mati, kering, rontok. Tapi musim dingin itu malah jeruk banyak. Lalu kemudian ketika musim panas, semangka banyak. Musim panas bulan Juli, bulan Agustus, kurma banyak. Musim dingin, jeruk banyak. Ternyata jeruk itu kalau dimakan menghangatkan perut, bagus, bertukal. Begitulah adilnya Allah, di saat musim dingin dibuatnya tanaman yang tumbuh hangat, panas ke perut, bagus. Kita kalau musim dingin kan bibir pecah-pecah, malas minum. Tapi kalau
banyak makan jeruk sehat. Jadi ketika Zakaria ngelihat banyak sekali makanan, ya Maryam anna laki hadza, wahai Maryam, ini kamu dapat makanan sebanyak ini dari mana? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab. Jadi dia duduk aja berzikir, beribadah kepada Allah, tidak keluar. Jadi berdatangan rezeki-rezeki itu berdatang. Tapi bukan berarti kita menafikan ikhtiar. Nah, ini beda kita dengan kaum fatalistik. Jabriyah. Jabriyah ini fatal. Ya, apatis. Kalau dalam Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada ikhtiar, al-kasbu namanya. Ada kudrat, di dalam diri saya ini ada kudrat, ada kemampuan. Kemampuan, ada tenaga, ada daya untuk meraih. Rezeki itu sudah ada, tapi saya punya kemampuan daya untuk meraih rezeki itu. Untuk mengambilnya. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak berusaha sama sekali, itu jabriyah, fatalistik. Firqah dhallah, sesat. Kalau ada yang mengatakan bahwa dialah segalanya, maka itu juga sesat, Mu'tazilah. Yang benar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Hasan al-Asy'ari. Kita berusaha, berikhtiar. Setelah dapat kita katakan, hadza min amri rabbi, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji saya, ashkur am akfur, apakah saya bersyukur atau kufur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rezeki yang memang betul-betul rezeki, bukan disangka rezeki, ternyata istidraj, azab tertunda. Dan rezeki yang kita dapatkan dengan ikhtiar kita, buah dari usaha kita, tapi juga ditopang oleh istighfar, takwa, dan iffah, menjaga diri dari yang abu-abu, yang syubhat. Itu tema kita malam ini, kerja keras mati-matian, tapi rezeki gitu-gitu aja, salah satu penyebabnya. Sebagaimana biasa, kita lanjutkan dengan interaktif. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya yang sudah disampaikan oleh guru kita malam hari ini. Insyaallah ini sebagai materi pembuka ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan langsung saja Bapak Ibu, karena waktunya cukup mepet, hanya ada 30 menit ke depan. Kita langsung masuk ke sesi interaktif, sesi dialog untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nah, saya persilahkan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini bisa menggunakan fitur raise hand, angkat tangan. Ya, kita akan pilih dari beberapa orang Bapak Ibu yang sudah angkat tangan. Saya persilahkan untuk yang pertama, Ibu Winda Mustika Sari. Silakan Ibu dibuka mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, langsung saja Ustadz. Silakan. Alhamdulillah, kebetulan saya ini seorang ibu rumah tangga dan juga penjahit. Insya Allah untuk pekerjaan rumah juga kewajiban sebagai ibu rumah tangga, insya Allah tetap terjalankan. Yang ingin saya tanyakan, untuk mencari rezeki bagi ibu atau istri seperti saya ini, apakah punya tujuan untuk ingin menabung gitu nggih? Menabung untuk ikhtiar ke Baitullah dan memiliki target, menurut Ustadz bagaimana? Sebaiknya
ibu seperti saya ini eh, apa ya, menabung dengan santai atau memiliki target? Itu saja Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dalam pertanyaan Ibu ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang perempuan bekerja. Perempuan bekerja boleh dengan dalil dari hadis tentang Asma keluar rumah mencari makan ternak. Nabi tidak melarang, malah Nabi membantu membawakan pulang. Itu dalil hadis takriri bahwa perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku, izin suami, tidak melalaikan kewajiban, tidak menimbulkan fitnah, tidak berdua-duaan dengan laki-laki, tidak musafir tanpa mahram, dan seterusnya. Jadi kalau ibu punya life skill, punya kemampuan menjahit, lalu mengambil pekerjaan setelah masakan suami sarapan, setelah beliau pergi kerja, ada waktu kosong menjahit, hasilnya dijual. Hukumnya mubah, hukumnya boleh, duitnya halal. Yang kedua, tentang hasil dari usaha yang ibu lakukan, apakah buka warung, apakah jualan online, ataukah menjahit. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya adalah mubah, boleh. Jadi kalau pekerjaannya boleh, maka hasilnya juga boleh. Yang ketiga, hasilnya ibu tabung untuk berangkat umroh. Apakah tabung nyantai atau punya target? Saya punya target 1 bulan dapat sekian, sehingga dalam sekian bulan saya nabung, saya berangkat. Pakai target boleh. Mana dalilnya boleh pakai target? Kamu akan merebut Yaman, kamu akan merebut Syam, kamu akan merebut Rom, kamu akan merebut Konstantinopel. Itu target. Selama tidak dengan target itu malah menyulitkan hidup, mempersempit pikiran, stres kalau nggak tercapai, apalagi sampai masuk dalam perbuatan haram, tipu-tipu, itu baru nggak boleh. Tapi kalau dia hanya sekedar target sekian bulan, sekian tahun, maka hukumnya boleh. Karena Nabi sendiri pun menyebutkan beberapa hadis tentang target untuk membebaskan Konstantinopel, membebaskan Rom. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khair atas jawabannya Ustadz. Dan juga terima kasih Ibu Winda, semoga terjawab atas pertanyaannya. Kami langsung lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Saya persilahkan berikutnya kepada Bapak Ali Syapri. Monggo Bapak dibuka mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lewat Zoom tapi saya bisa berinteraksi langsung kepada Ustadz Abdul Somad. Yang pertama barangkali Ustadz, saya seorang guru, melaksanakan tugas ini sudah 20 tahun lebih. Kemudian saya pernah ada di di titik yang mungkin menurut saya sudah sejahtera lah begitu Ustadz.
tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, saya merasakan ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Jujur, saya pernah melakukan satu dosa, dan saya akui itu dalam sholat tobat. Dan saya lakukan setiap malam itu, Ustaz. Sholat tobat itu tidak pernah lepas. Yang pertama. Yang kedua, saya mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa rezeki itu tidak hanya berupa uang, harta, ataupun sebagainya. Bahwa rezeki itu kita sholat duha aja itu sudah termasuk rezeki. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustadz. Saya ingin tetap istiqomah, Ustadz, di jalan yang saya pilih. Saya tidak ingin lagi seperti yang sudah saya lalui. Maka saya mohon kepada Ustadz, tips apa yang harus saya lakukan untuk tetap berada di jalan itu, tetap istiqomah dalam ibadah itu. Apakah salah kalau misalnya setiap di sepertiga malam itu sebelum tahajud saya laksanakan sholat tobat dulu? Barangkali itu aja barangkali, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Siapa saja yang khilaf salah buat dosa. Summa yatatahhar, kemudian dia bersuci. Mandi, wudu, tayammum. Summa yusalli raka'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia istighfar minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dosanya. Dalil ini umum, tidak dibatasi pagi, petang, siang, malam, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, enggak. Umum, kapan saja. Ma min muslimin yuznibu dzamban, siapa yang khilaf salah buat dosa, thumma yatatahhar, mandi, wudu, tayammum, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Itu yang disebut dengan salat sunat taubat. Salat taubat tidak terbatas waktu, tidak terbatas kapan, tidak terbatas ayat, bebas selama bukan waktu-waktu terlarang. Jadi melaksanakan salat sunat taubat baik, bagus, sunnah. Kemudian bagaimana setelah bertaubat supaya istiqomah? Yang pertama ngaji. Ngaji akidah, ngaji fikih, ngaji akhlak, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji usul fikih, ngaji tasawuf. Karena dengan ngaji itu kita jadi istiqomah. Yang kedua, suhbah, bersama dengan orang-orang soleh. Suhbatus salihin, di masjid, dengan imam, dengan pak kiai, dengan ustadz, di lingkungan sekitar, dengan teman-teman majelis pengajian, di medsos, di grup-grup WA, dengan kawan-kawan yang ngaji. Suhbah yang kedua. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Kalau ada orang sakit, dijenguk, itu bisa mendatangkan istiqomah. Yang keempat, memberi makan fakir miskin, anak yatim, du'afa. Itu bisa mendatangkan istiqomah. Yang terakhir, yang kelima, menjenguk orang mati, orang meninggal. Apalagi kalau sempat memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, itu membangkitkan semangat untuk istiqomah. Demikian, Pak. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah.
atas jawabannya Ustadz. Terima kasih juga untuk Bapak Ali Sapri, semoga terjawab atas pertanyaannya. Cukup singkat waktunya, kami izin untuk melanjutkan ke penanya selanjutnya. Silakan Bapak dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Silakan. ada kejadian di kampung kami kemarin, kejadian kambingnya besar atau sapinya besar, tapi kata petugang kurbannya belum cukup umur. Jadi bolehkah untuk dikurban, Ustaz? Dan kenapa mesti 2 tahun, Ustaz? Kalau sudah besar, katanya ada juga ulama yang berpendapat boleh asalkan besar. Cuman kami belum berani karena belum menemukan hadisnya, Ustaz. Begitu saja. Kalau dia kambing 2 tahun genap, kemudian ada yang 1 tahun masuk 2, penetapan umur-umur itu berdasarkan hadis Nabi dan pendapat ulama. Karena kalau hewan itu tidak cukup umur, dagingnya itu lebih banyak lemaknya. Bukan masalah besar badannya. Kambing kalau dia tidak cukup umur itu lebih banyak lemaknya. Sedangkan yang mau dimakan ini dagingnya. Nanti ditengok, disumpah orang, apa ini kurban ini. Tapi kalau ada orang berkurban, iya kurbannya tetap sah, tapi tidak afdal. Jadi nggak usah kita tawar-tawar syarat yang udah ditetapkan ulama itu. Nggak usah kita mau jadi mujtahid. Kita bertaklid saja, ikuti saja yang udah dibuat ulama itu. Kalau mau modif knalpot aja pun ditangkap polsek sekarang. Apalagi memodif agama. Ikuti aja. Kalau kata dia syaratnya 2 tahun, 2 tahun. Kalau syaratnya 1,5 tahun, 1,5 tahun. Mereka berijtihad itu, mereka sudah alim. Kenapa ijtihad tukang bengkel kita ikut? Kenapa ijtihad servis handphone kita ikut? Kenapa ijtihad ulama kita nggak mau ikut? Berarti kan kita menyepelekan ulama. Ijtihad tukang kita ikut. Ijtihad teknisi HP kita ikut. Pas ijtihad ulama kita bilang, aku lebih tahu lagi, ini dagingnya lebih banyak. Ikuti aja apa kata ulama. Lebih selamat kita beramal ini ikut ulama. Makanya ngaji ke guru, baca kitab, ikuti apa kata ulama. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ulil amri di situ menurut salah satu pendapat adalah ulama. Ikuti ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Walaupun konteks pertanyaan Pak Lutfi tentang umur, maksud saya semua ibadah ini ikuti ulama, mazhab Syafi'i yang kita amalkan. Selamat insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya persilakan untuk penanya selanjutnya langsung saja kepada Ibu Istadir Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, saya dari Lombok NTB. Begini Pak Ustadz, saya kan punya anak berkebutuhan khusus. Nah kemudian kebutuhannya itu Masya Allah lumayan banyak kayak gitu. Dan memang kami meyakini setiap anak kan punya rezeki masing-masing. Nah setiap
kebutuhannya apa namanya setiap susunya, karena dia kan kemarin pakai selang NGT gitu kan Pak Ustadz ya. Nah itu seringkali dicopot dan itu memang tidak ditanggung BPJS. Kemudian dia juga ada beberapa terapi yang tidak di cover oleh rumah sakit kayak gitu. Nah setiap susunya habis, kemudian selang NGT-nya lepas, karena itu hampir setiap hari terlepas selang NGT-nya, dan itu kalau dikalikan per bulan itu Masya Allah biayanya sangat besar kayak gitu. Dan Alhamdulillah setiap kami butuh uang itu rezeki itu selalu ada. Seperti itu Pak Ustadz. Dan saya dan suami saya menizin bukan mau hitung-hitungan kayak gitu. Kemarin pas kami lagi butuh biaya besar, Allah itu ngasih kami, tidak mempersulit kami kayak gitu. Allah itu selalu memberikan kami sesuai dengan yang kami perlukan gitu. Tapi sekarang saat kami tidak membutuhkan biaya itu lagi, karena anak ini sudah dinyatakan tidak perlu menggunakan alat bantu selang untuk nutrisinya seperti itu. Nah, tadi kan Pak Ustadz bilang maksiat itu menghapus 5 berkah seperti itu. Sedangkan dalam keseharian kita seringkali kita secara sengaja ataupun tidak sengaja melihat kemaksiatan seperti itu Pak Ustadz. Apakah itu termasuk menghapus berkah rezeki dari harta seperti itu, atau memang Allah itu memberi sesuai dengan yang kita butuhkan saja seperti itu Pak Ustadz, izin. Dan saya bertanya, apakah penyakit anak saya itu akibat dari dosa-dosa orang tuanya atau dari kakek neneknya, karena ada beberapa dosa yang orang tua saya lakukan diturunkan ke anaknya gitu. Ini Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua makhluk yang melata di atas muka bumi ini Allah menjamin rezekinya. Tidak manusia saja. Wa ma min dabbatin, dabbah maksudnya semua yang bergerak, cacing, ulat, yang secara fisik penuh dengan kekurangan, cacing dan ulat, tak berkaki, tak berkulit, illa 'ala Allah rizquha, Allah menjamin rezeki. 2, lan tamuta nafsun, tidak ada makhluk yang mati. Lan tamuta nafsun, tidak ada makhluk yang mati. Qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezeki dan ajalnya penuh. Kalau rezekinya 1 kilo, dia baru menghabiskan 9 on, dia tak akan mati. Orang yang mati itu tanda rezekinya sudah habis. Saya belum mati berarti rezeki saya belum habis dan jatah umur saya belum habis. 3, kalau kita melihat perbuatan dosa, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat perbuatan mungkar, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau kita punya kekuasaan, polisi, tentara, kepala daerah, robah dengan tangan, dengan perda, dengan tanda tangan. Kalau nggak sanggup, fabilisani, dengan mulut. Jangan. Nggak juga sanggup, fabiqalbi, dengan hati. Jangan ikut-ikutan, istighfar, segera bertaubat. 4, tidak ada dosa warisan dalam Islam. Dosa kakek turun ke cucu, dosa ayah turun ke anak, enggak ada. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Islam orang memikul dosanya masing-masing.
Mungkin ini salah kakeknya dulu, mungkin ini salah bapaknya, mungkin ini salah. Itu bukan ajaran Islam. Kalau ada yang ngomong-ngomong begitu, kasih tahu dia, kau salah, omonganmu salah, dan jangan kau tularkan kesalahan ini. Cakap kau ini tak betul. 5. Sakit bukan kutukan. Sakit bukan laknat. Sebelum Islam datang, mereka menganggap penyakit itu adalah kutukan. Penyakit adalah laknat. Ketika Islam datang, penyakit menjadi penghapus dosa. Penyakit menjadi pengangkat derajat. Penyakit menjadi mendapatkan balasan bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab, unlimited. Kenapa orang sakit? Allah yang mengasih ujian. Tidak ada intervensi manusia. Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada satu pun yang bergerak di atas dunia ini kecuali atas izin Allah. Tauhid mesti dikuatkan. Tauhid Allah. Ad-daru an-nafi'u Allah. Yang mendatangkan manfaat Allah, yang menjauhkan mudarat Allah. Kuatkan tauhid Allah. Kenapa Allah mendatangkan penyakit? 1, Allah mau menghapus dosa. 2, Allah mau mengangkat derajat. 3, Allah mau berikan balasan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab. Enggak bisa dihitung. Kalau sholat masih bisa dihitung pahalanya, baca Quran. Tapi orang yang diuji Allah dengan sesuatu, sabar dia. Itulah pahala yang paling besar. Bighairi hisab. Terakhir, saya tanya ke santri. Subuh kemarin saya tanya santri. Kita dapat sapi 15 ekor. 2.200 kupon. 2.200 bungkus. Dari 15 ekor sapi. Karena 4-nya sapi limosin. Gara-gara aku kalian dapat sapi, atau gara-gara kalian aku dapat sapi? Saya tanya, gara-gara aku kalian dapat sapi, atau gara-gara kalian aku dapat sapi? Kata santri, gara-gara ustadz kami dapat sapi. Kalau gara-gara aku kalian dapat sapi, kenapa sapi itu tidak datang tahun 2019? Terdiam santri. Kalau gara-gara aku kalian dapat sapi, kenapa sapi itu tak datang tahun 2020? Jadi gara-gara siapa? Gara-gara kami ustadz dapat sapi. Jadi gara-gara kalian aku dapat sapi? Iya. Kalau gara-gara kalian aku dapat sapi, kenapa sapi itu tak datang ke rumah ayah kalian? Kenapa sapi itu tak datang ke rumah emak kalian? Jadi gara-gara siapa sapi itu datang? Gara-gara Allah. Kehendak Allah. Sekarang menurut kehendak Allah. Kenapa Allah berkehendak sekarang? Kenapa Allah berkehendak sekarang? Karena kalian ngafal Quran. Karena saat bersama. Makanya ada istilah ini rezeki anak Pak Ustadz. Ini rezeki istri Pak Ustadz. Dulu waktu kau lajang kenapa dia tak ada? Kenapa setelah beranak berbini baru dia ada? Ibu malam ini bertanya sekaligus menguatkan jamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada ibu, pada bapak, pada keluarga, dan pada kita semua. Wallahu a'lam.
Alamin. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyejuk, penenang untuk jamaah-jamaah yang lain yang mungkin problemnya, permasalahannya cukup relate gitu ya. Insya Allah saling menguatkan dengan adanya hijrah bersama UAS ini. Baik, terakhir ya mungkin Bapak Ibu karena sudah jam 9, saya lanjutkan untuk Bapak Ibu yang bertanya di Zoom. Langsung saya persilahkan kepada, bingung nih saya milihnya. Wajahnya sudah sangat-sangat penasaran pengen bertanya. Eh, Siapa ya? Saya putar aja pakai tangan. Ibu Ucu Sri Rahayu. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran, saya ucapkan sudah hadir ya di forum kajian ini, alhamdulillah. Ustadz, yang ingin saya tanyakan tadi poin yang ketiga ada ayat ya surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat. Selanjutnya adalah di poin yang kelima, menurut Imam Ibnu Qayyim ya, maksiat itu menghapus 5 keberkahan. Nah, apakah ada kaitannya dengan ayat yang di atas? Yang kedua, maksiat apa yang dilakukan oleh seorang hamba yang bisa menghapus keberkahan tersebut? Apakah bentuk maksiat yang berat ataukah yang ringan pun bisa menghapus keberkahan? Itu pertanyaan dari saya, Ustadz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, takut sama Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan keberkahan-keberkahan, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, kami bukakan keberkahan. Kebalikan dari ini, kebalikan dari ayat ini, kalau dibalik ayatnya, kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, turun keberkahan. Sekarang dibalik. Kalau tidak beriman, tidak bertakwa, berarti tidak turun berkah. Kalau beriman, bertakwa, turun berkah. Enggak beriman, enggak bertakwa, enggak turun berkah, enggak turun rezeki. Maka karena tidak beriman, tidak bertakwa, buat maksiat. Kenapa orang buat maksiat? Ya karena enggak beriman, enggak bertakwa. Maka dia buat maksiat. Maksiatnya itu menghancurkan berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah amal, berkah taat. Itulah hubungannya. Itulah hubungan antara ayat ini dengan kehilangan berkah. Maksiat apa? Kalau maksiat mata, berkahnya hilang 1 gram. Kalau maksiat tangan, hilang berkahnya 1 dinar. Enggak ada. Enggak ada itu dalam ayat, enggak ada dalam hadis, enggak ada pendapat ulama, enggak ada. Kalau kamu buat ini, berkahnya hilang ini, enggak ada. Detail begitu enggak ada. Yang penting, jangan buat maksiat, jangan buat dosa. Hindari dosa kecil, jauhi dosa besar. Kalau ada orang yang berani ngomong, kalau kau buat ghibah sekali, hilang berkahmu 1 gram. Kalau ada orang yang berani ngomong begitu,
Dari mana dia bisa mengambil kesimpulan itu? Apakah dia pernah baca di Quran? Apakah pernah dia baca di hadis? Atau dia dapat ilham? Jadi enggak ada. Pokoknya kita selamatkan saja diri kita dari perbuatan maksiat supaya berkahnya enggak hilang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Ustadz atas ilmunya pada malam hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk belajar. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu dengarkan, apa-apa yang Bapak Ibu simak pada malam hari ini bermakna, bisa Bapak Ibu pahami, bisa menambah keimanan kita dan semakin membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, insya Allah sampai sini dulu Bapak Ibu. Kami mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan, ya, kita karena waktu terbatas, jadi hanya beberapa orang saja yang betul-betul dapat kesempatan. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi, berjumpa lagi Bapak Ibu di pekan selanjutnya. Kami akan informasikan lewat grup WA. Mungkin terakhir dari Tuan Guru ada closing statement sekaligus doa pada malam hari ini. Saya persilakan. Pikiran kita bisa benar, bisa salah. Perasaan kita bisa benar, bisa salah. Penglihatan kita bisa benar, bisa salah. Pendengaran kita bisa benar, bisa salah. Tapi Al-Quran pasti benar. Hadis Nabi pasti benar. Jangan sampai yang pasti benar ini dirusak oleh yang belum pasti benar dan mungkin salah. Bahwa Allah mengatakan kalau kau baik rezekimu berkah, kalau kau enggak baik berkahnya dicabut, pasti benar. Lalu datang pikiran dan perasaan ditambah bisikan mengatakan, jangan sampai yang belum pasti benar ini merubah yang pasti benar. Itulah bedanya kita beragama, berislam. Memegang yang pasti benar untuk tidak meyakini yang relatif belum tentu benar. Yakini yang kita kaji ini, bahwa rezeki dijamin Allah, bahwa Allah Ta'ala menurunkan sesuatu mengandung hikmah, bahwa maksiat mencabut keberkahan. Yang lalu-lalu mudah-mudahan diampunkan Allah, yang sekarang yang akan datang kita istiqomah dalam iman, dalam takwa. La fatahna alaihim barakatin, kami bukakan berkah-berkah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik, mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan, selalu dalam keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa barik lana fi ahlina wa auladina, berikan berkah pada keluarga anak-anak kami. Wa barik lana fi a'malina, berikan berkah pada amal kami. Wa barik lana fi ulumina, berikan berkah pada ilmu kami. Wa barik lana fi kulli ma ataitana, berikan berkah pada semua yang kau amanahkan pada kami. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal kami. Wa tub alaina, terima taubat kami. Waftah lana abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu-pintu keberkah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan turunkan azab kepada kami karena kami lalai karena dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian ceramah untuk hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.